Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainur Rahmah, NIM 39 dari kelas Manajemen Dakwah B3. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit mengenai mata kuliah Sosiologi dan Antropologi Islam. Sosiologi dan Antropologi Dakwah. Dosen pengampu yang kami hormati Bapak Dr. Masudi Asfil IMA. Yang selanjutnya mengenai asas-asas dan ruang lingkup ilmu antropologi, fase-fase perkembangan ilmu antropologi. Yang pertama yaitu dalam fase sebelum 1800 Masehi, kedatangan masyarakat Eropa ke benua Afrika, Asia, dan Amerika selama 4 abad, yaitu sejak akhir abad ke-15 hingga permulaan abad ke-16. Terkumpulnya karya tangan para musafir, pelaut, pendeta, penyiar agama Nasrani, penerjemah kitab Injil, dan pegawai pemerintah jajahan dalam bentuk kisah perjalanan, laporan, dan sebagainya. Bahan deskripsi itu disebut etnografi, dari kata etnos yang berarti bangsa. Dalam fase-fase perkembangan ilmu antropologi yang kedua yaitu adanya fase pertengahan abad ke-19 yang ditandai dengan terjadinya integrasi yang sangat baru tentang evolusi di masyarakat. Masyarakat dan kebudayaan manusia telah berevolusi dengan sangat lambat, yakni dalam jangka beribu-ribu tahun lamanya, dari tingkat-tingkat yang rendah melalui beberapa tingkat dari tingkat yang rendah sampai ke tingkat yang tinggi. Identitas bentuknya adalah masyarakat Eropa Barat, sementara yang lainnya dipersepsikan sebagai masyarakat yang primitif. Lanjut untuk yang fase ketiga yaitu permulaan abad ke-20 dengan timbul dan bangkitnya sebuah negara-negara penjajah di Eropa yang mencapai kemantapan kekuatannya di luar Eropa. Bangkitnya bangsa-bangsa penjajah Eropa tersebut pada permulaan abad ke-20 membutuhkan kajian ilmu antropologi guna mempelajari bangsa-bangsa jajahan mereka. Fase yang keempat yaitu fase sudah kira-kira tahun 1930. Pada fase ini, ilmu antropologi mengalami pertumbuhannya yang sangat pesat. Hal itu berdasarkan kepada dua hal perubahan di dunia. Yang pertama, timbulnya antipati terhadap kolonialisme sesudah Perang Dunia yang kedua. Dan yang selanjutnya itu cepat hilangnya bangsa-bangsa primitif, dalam artian bangsa-bangsa asli dan terpencil dari pengaruh kebudayaan Eropa Amerika yang sekitar tahun 1930 mulai hilang, dan sesudah Perang Dunia yang kedua memang hampir tidak ada lagi di muka bumi ini. Untuk yang selanjutnya yaitu periodisasi pemikiran manusia. Bisa kita lihat gambarnya, yaitu di masa Yunani klasik pada abad ke-5 Masehi sampai 14 Masehi didominasi oleh gereja Romawi, hingga sampai di abad ke-15 Masehi adanya Renaissance ditandai dengan munculnya banyak gerakan, salah satunya adalah romantisme, dan kembali lagi ke masa klasik hingga ke masa modern ditandai dengan meletusnya revolusi industri. Ya, titik kajian antropologi yang pertama yaitu masalah terjadinya sejarah dan perkembangan manusia sebagai makhluk sosial. Berlanjut ke masa yang
berjalan, yaitu masalah sejarah terjadinya aneka warna makhluk manusia dipandang dari sudut ciri-ciri tubuhnya. Yang bisa kita lihat ada perbedaan warna di setiap negara, mempunyai ciri-ciri warna kulit di masing-masing tubuh manusia. Kalau di Indonesia identik dengan warna kulit sawo matang. Yang selanjutnya itu masalah penyebaran dan terjadinya aneka warna bahasa yang diucapkan oleh manusia di seluruh dunia. Meskipun di Indonesia yang kita akui sebagai bahasa adalah bahasa Indonesia, tetapi bisa kita cermati di Indonesia ini memiliki banyak ragam bahasa dan juga suku. Itu juga terjadi di seluruh dunia. Yang selanjutnya yaitu masalah perkembangan, penyebaran, dan terjadinya aneka warna dari kebudayaan manusia di seluruh dunia. Selanjutnya yang terakhir, masalah dasar-dasar dan aneka warna kebudayaan manusia dalam kehidupan masyarakat suku bangsa yang tersebar di seluruh muka bumi pada zaman sekarang ini. Jadi kebudayaan yang dimiliki manusia yang di era modern ini sudah tersebar di seluruh dunia, tidak hanya dimiliki oleh Indonesia, tetapi di negara-negara lain juga ragam dengan kebudayaan manusia yang di setiap daerah memiliki suku dan ragam tradisi masing-masing. Ya, cukup sekian dan terima kasih untuk mata kuliah sosio dan antropologi dakwah. Selebihnya saya kembalikan kepada dosen pengampu Bapak Mas Udi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.